Oke, Bang Insan, ini kan kabarnya Abang sudah komunikasi nih sama anak video call. Mungkin gimana sih Bang akhirnya meluapkan rasa rindu ke anak? Oh iya sih, alhamdulillah. Walaupun sekali-kali rindu banget sih pastinya. Cuma berharap dia sehat ya, kadang-kadang cerita-cerita dia gimana keadaannya sekarang. Ya, alhamdulillah lebih lega lah karena bisa melihat. Adnan sendiri ketika video call dengan Abang, gimana sih ngeluapin rasa rindunya gitu Pak? Ya dia bilang kayak pulang lah berarti katanya, pulang lah katanya. Iya ini mau pulang, nggak tahu di mana. Nan bilang lah sama rumah. Oke Bang, lanjut Bang. Dengan kemarin habis video call sama anak, mungkin anak sempat curhat-curhat nggak sih nih ke Abang? Iya sih, kayak dia berharap kayak mana berarti kok nggak pulang-pulang gitu kan, pulang lah, jemput lah, ayo lah main-main gitu ya, bilang sama Uma lah di mana biar abadi jemput gitu, karena nggak tahu kan lokasinya di mana, kayak komunikasi juga dibatasin dan ya aku berharap bisa tahu lokasinya di mana. Kalau tahu lokasinya pasti aku langsung ke sana sih, jadi ya gitu. Tapi Abang video call kemarin mungkin memang dari Mawanya sendiri yang menghubungin Abang, maksudnya disambungin ke Adnan atau gimana Bang kemarin? Enggak sih, mbaknya sih, langsung mbaknya aja gitu, yang aku coba hubungin mbaknya, jadi mbaknya kayak ngerespon, tapi itu sekali-kali sih, enggak terus-terusan. Oh, berarti itu pertama kali dalam 4 bulan terakhir ya Bang ya? Oh enggak, kalau dalam 4 bulan terakhir beberapa kali gitu kan, cuman jarang direspon sih. Gimana nih Bang, bisa dibilang kan selama ini kan dibatasin ya akses bertemu dengan anak, apalagi sampai video call sama anak juga dibatasi nih Bang, akhirnya terluapkan kemarin Bang. Gimana sih Bang kalau Abang sendiri nih melihatnya? Ya senang sih, alhamdulillah senang, karena kemarin aku sempat bilang kalau nggak dikasih akses aku lapor ke Komnas Anak gitu. Aku laporin Komnas Anak, cuma kan buat apa, takut dramanya mungkin panjang kan. Jadi kemarin ya dikasih akses buat komunikasi gitu. Tapi sih yang sedih, pas aku tanya sering sama Uma atau enggak gitu, jadi dia sering ditinggal juga sampai tengah malam, kadang-kadang mau baru pulang tengah malam gitu, padahal dia kayak pingin juga kan sama orang tuanya. Paling nggak, maksud aku kalau misalnya memang dia masih sibuk, udah serahin aja sama aku dulu, kayak main-main kan bisa gitu, sambil nunggu maunya tenang ya, sambil nunggu maunya tenang. Aku masih harap mau bisa lebih tenang sih. Tapi Abang setelah mendengar cerita dari anak yang bisa dibilang tuh ngomong kalau misalnya dia tuh sering ditinggal rumahnya nih. Iya, Untuk kerja kalau gimana tuh? ya dia bilang kalau Uma lagi kerja, kalau nanya Uma mana, Uma kerja, kayak gitu kan. Dia lagi di luar, lagi sama teman-teman, lagi ada beberapa kali yang nongkrong. Maksud aku kayak apa ya, yang paling utama itu kan kalau jadi seorang ibu tuh anak dulu kan yang utama, karena kan ibu tuh kan madrasah pertama buat anak gitu, jadi yang paling prioritas harusnya itu. Tapi Abang sendiri sempat confirm juga ke Mawar nggak terkait sering ninggalin anak mungkin? Udah beberapa kali chat, udah beberapa kali ngasih tahu juga, tapi nggak direspon sih. Apalagi kan ini sudah masuk 4 bulan juga ya Bang ya, setelah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih setelah bisa dibilang itu berpisah dengan Mawar gitu tinggal sendiri sama Mawar. Mungkin seperti apa sih Bang? Ini kan banyak yang mengira bahwa Abang udah menalak, Belum. istilahnya menalak ya. Belum, kita masih berharap bisa, yang paling utama itu bisa damai ya. Aku juga berharap bisa rujuk, baik-baik semuanya, damai-damai, karena ini juga udah masuk bulan puasa kan bentar lagi, jadi berharap ya udah kita bisa saling memaafkan. Dan ya terutama dari aku sendiri ya, yang mungkin ya aku salah gitu kan, jadi aku minta maaf ke dia gitu, bisa saling ya memperbaiki lah. Oke Bang Tommy, dari sisi hukum memang gimana sih Bang kalau talak menolak itu gitu? Katanya 4 bulan ini gitu. Ya mungkin jadi ada beberapa pandangan ya kalau dari ulama ya. Jadi memang sebenarnya nggak boleh 3 minggu aja udah harusnya udah cepat-cepat diberikan satu keputusan, diberikan satu penjelasan gitu kan. Kalau menurut saya sih harusnya seperti itu ya. Ya itu namanya keluarga yang benar-benar sama-sama
paham tentang bagaimana di agama kan, apalagi sampai 3 bulan lebih. Tapi balik lagi, tadi kemarin itu kan saya sampaikan juga sama Insano melihatkan itikat baik aja. Kalaupun nanti sampai detik nanti misalnya sudah, mungkin ini kan masih berjalan nih. Sekarang ini udah fase dimana dia udah pasrah. Pasrah artinya ya tetap dia melihat itikat baiknya Mawa, tapi dia juga harus bergerak kan. Dia harus juga melakukan aktivitas, mengembangkan dirinya sendiri kan gitu. Tapi balik lagi, semua itu perjalanan yang perlu kita lewati, yang perlu kita pahamin bahwa kita Insanul itu sudah melihatkan itikatnya dia dan tanggung jawabnya, walaupun salah gitu kan, walaupun kita tahu dia salah, dia akuin juga salahnya. Dan memang sekarang ini Insanul ini lebih kepada mengembangkan diri aja, mengembangkan bisnis, mengembangkan diri. Jadi memang harus berdamai juga sama dirinya sendiri. Seperti itu. Bang, ini kan bisa dibilang kan sebelumnya kan banyak netizen yang menghujat abang, tetapi sekarang malah berbalik membela abang. Bahkan story abang terakhir yang sempat nge-screenshot percakapan dengan netizen yang mendukung bahwa buat dilaporin karena ini dalam jabatan aib ya bang. Nah, abang sendiri gimana nih bang? Ya kalau dari netizen sendiri aku nggak tahu ya, itu mungkin mereka punya penilaian sendiri seperti apa gitu kan, karena ini udah berlarut-larut. Kemudian mungkin menilai sikap juga gitu seperti apa. Aku berlepas diri kalau dari itu, tapi alhamdulillah kalau sekarang ya memang banyak yang support, alhamdulillah banyak yang support. Terlepas dari ada juga beberapa yang bilang laporin aja Mawa, terus habis itu ditinggalin aja Mawa. Kalau menurut aku di sini yang paling paham untuk urusan rumah tangga gue itu aku gitu. Jadi ya aku tahu mana yang terbaik gitu kan. Kalau aku laporin kayak sebenarnya bisa sih banyak gitu pasalnya kemarin ya kan, karena ada ya beberapa hal lah yang sebenarnya bisa jadi delik hukum, tapi buat apa gitu, kayak agak aneh aja sih menurut aku pengen ini baik-baik aja semuanya. Terus habis itu apalagi masih seorang suami ngelaporin istri kan, nanti lucu jadi suami lapor istri lapor suami. Jadi nggak mencontohkan hal yang baik juga gitu kan. Jadi ya aku lebih fokus ke diri sendiri dulu. Oke bang, berarti yang soal balik lagi bang soal talak itu berarti isunya nggak benar ya bang, kan diramai di media sosial bang. Iya, jadi pandangan seorang talak itu biasanya bagaimana para pihak ya kan, para pihak memberikan statement. Sedangkan talak itu bisa secara verbal aja itu udah menalak sebenarnya. 3 minggu lebih kita verbal, kita ngomong bahwa ini adalah ditalak, itu biasanya sudah ketalak gitu ya. Jadi dah sampai detik ini sudah 3 bulan lebih, Insano juga belum tidak ada menalak Mawa. Nah itu, nah memang dari dirinya Insano sendiri yang memang nggak mau. Ini bukan kepada proses, ada proses hukum, ada apa, nggak ada. Dan memang sudah dijelaskan ya, kita semua tahu hukum, tahu bagaimana hukum itu ancaman hukumannya berapa tahun, berapa bulan, dan terus bagaimana proses hukumnya. Rekan-rekan semua media ini udah tahu semua bagaimana sekarang ini proses di Polda, bahkan juga sekarang ini lagi berjalan proses di Mabes Polri yang dikawal juga sama rekan-rekan semua kan. Tentunya itu. Jadi buat Insanul adalah bagaimana rumah tangga ini adalah mereka berdua yang jalanin, bukan orang lain. Berkali-kali kan dia bilang bukan dia takut sama proses hukum, tapi dia takut bagaimana dia bisa pisah sama Mawa. Kan itu yang ada. Memang benar-benar apa yang terjadi ini benar, tapi memang balik lagi ada apa nanti, bagaimana nanti rekan-rekan media bisa tahu seperti apa. Bang, izin, ini kemarin kan Mawa Semi kan sempat kita tanyain di salah satu acara begitu. Dan beliau tetap kekeh ingin memaaf berpisah gitu dengan Kak Insanul. Ini padahal sebenarnya syarat-syarat juga udah terpenuhi gitu. Mungkin gimana untuk Bang Insanul sendiri? Kalau saya sendiri sih doain aja yang terbaik pastinya gitu. Karena aku juga selalu mau doain Mawa, semoga ya selalu sehat, kemudian selalu diberikan kebaikan. Dan aku berharap masih ingin memperbaiki ini semua sih, ingin memperbaiki ini semua. Lepas dari itu kan semua keputusan juga kan tergantung laki-lakinya juga. Makanya kenapa
bukan perempuan yang dikasih keputusan untuk menalak atau mungkin bikin keputusan untuk rumah tangga itu berpisah. Kalau enggak, katanya dari zaman Rasul dulu kalau perempuan yang dikasih keputusan mungkin laki-laki itu udah ditalak berkali-kali. Berarti Untuk terakhir komunikasi dengan Kak Mawa sendiri, mungkin entah itu ngomongin soal anak ataupun mungkin yang lain gitu. Terakhir kapan? Kalau dia lagi fokus sama anak-anaknya sih sekarang kan, lagi fokus sama anak-anaknya. Kemudian kalau nggak salah ini kan lagi ini ya Lebaran Cina ya, lagi Lebaran Cina, beberapa keluarganya kan ada yang masih di Cina tapi Chinese Tionghoa, jadi mungkin untuk menghargai, jadi silaturahmi aja sih, bukan merayakan, tapi silaturahmi sama keluarganya yang masih Chinese. Lalu Bang, mungkin kan ini kan jadi masih ada juga nih masalah juga yang ada di Polda kan masih bergulir. Untuk sampai sekarang juga kan katanya mau ada gelar perkara gitu. Ini Kak Insanu mau diperiksa juga. Kak Insanu sendiri udah siapkah kalau memang nantinya ada pemanggilan juga? Kita ikutin aja lah, kita ikutin aja, Kooperatif kita aja. hargai ya. Kita ikutin aja, kita hargai ya kan, apapun itu semua ya udah aku serahin aja semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lebih ke pasrah, ikhlas, yang penting jalanin kehidupan bisa ngasih manfaat buat banyak orang. berarti udah gak mengharapkan untuk damai atau gimana ke depannya? Bukan nggak mengharapkan sih, itu tetap jadi yang prioritas, tapi kita juga nggak bisa diem aja kan, harus bergerak, harus mulai usaha lagi, harus mulai ngasih hal-hal yang positif sama orang banyak, kasih manfaat gitu kan, karena kalau kita diem aja kan menjadi apa gitu loh, aku juga punya anak gitu kan, sebentar aku juga harus ngasih nafkah ya kan, kemudian ya apalagi ya balik lagi ke moto hidup aku, ya aku harus ngasih manfaat sama orang lain itu seperti Berarti apa kalau setiap hari. kalau digugat cerai berarti udah siap menerima ya Bang? Kemarin kan Bang selalu berstatement akan gugat belum cerai ada sekarang. belum ada kepikiran ke situ sih, aku masih mikir positif aja sih. Oh, Tapi kabarnya Abang akhir-akhir ini lagi mulai bangkit lagi ya Bang, apalagi dari segi masalah Ya juga. harus ya mulai networking lagi, kita mulai recovery dan mulai beberapa bisnis baru lah, dan ada juga yang sama Bang Tommy. Mungkin seperti apa tuh Bang Tommy? Tadi kan Iya. berbisnis banget. Kalau Bang Ihsanul ini kan lagi memang bergerak di bidang IT ya, untuk bisa memfasilitasi berbagai macam, baik itu bisnis ataupun fasilitas terhadap proses penanganan perkara ataupun kasus-kasus. Nah itu mungkin nanti lebih kepada secara elektronik ya, secara secara digital. Jadi semua tuh melalui digital. Nah itu yang Mas Ihsanul sampai sekarang masih merancang itu, bisa kita launchingin nanti dalam waktu dekat ya. Insyaallah. Nah, rekan-rekan media tolong di support ya. Semoga ini cepat bisa terrealisasi. Juga bisnis-bisnis lainnya yang sekarang lagi berjalan ya. Jadi sekarang ini memang fokus itu aja, nggak ada lagi kalau proses-proses yang lain ya kita ikutin aja jalannya, nggak ada lagi yang ditakutin karena memang semua secara kooperatif apapun ya dia jalani dengan Ihsanul, jalanin semua dengan sukarela dan kooperatif. Saya rasa apapun itu proses hukum kan juga sudah tahu, paham kan kita semua bagaimana prosesnya, berapa lama ancaman hukumannya, dan apa aja alat buktinya nanti kan kita masih menguji semua. Jadi memang semua itu kita jalanin aja ya, kita kawal, kita jalanin. Nanti mungkin sambil berjalan kita juga perlu berbagai macam pembuktian nanti. Yang namanya didalilkan kan oleh seseorang, didalilkan. Nah Ihsanul membuktikan nanti apa bukti-buktinya yang bisa memperkuat semua. Tentunya ini harus seimbang antara pelapor dan terlapor tuh, nggak boleh lebih dominan terlapor. Dalam hal ini dia punya hak juga sebagai terlapor, atau dia ada cara bagaimana dia bisa memberikan pendapat dan bukti-bukti yang kuat, sehingga ini juga bukan pembelaan tetapi pembuktian. Nanti kita lihat aja seperti apa. Berikan apa? Tadi juga tadi sempat ini ketemu Kak Mawa itu katanya
bakal ada bukti-bukti yang bakal dibawa ke Polda nanti itu gimana? Silakan aja kalau yang namanya bukti itu kan, makanya saya bilang tuh bukti ekwal itu kan bukti yang secara hukum harus secara kuat untuk dijadikan alat bukti. Jadi kalau artinya kalau untuk memenuhi pembuktian itu memang silakan aja ya namanya seorang pelapor ya. Pelapor tuh wajib memberikan bukti, tapi dalam hal ini haknya terlapor pun juga haknya sama. Di mata hukum itu sama. Jadi kita equality before the law. Jadi semua tuh di hadapan hukum tuh kita sama. Bahkan juga nanti bagaimana nanti prosesnya ya kita sama-sama kawal. Nah, pembuktian ini kan jelas itu adalah bagian dari material. Tapi balik lagi, ini adalah suami istri. Ya, ini kita pahami dulu, suami dan istri masih terikat hubungan. Ya, ini di luar daripada proses hukum. Ya, kalau memang proses ini berjalan, ya silakan aja berjalan. Nah, yang saya tanya bagaimana negara? Apakah negara yang akan menceraikan kan gitu? Dalam hal hubungan orang nih patut kita ini kan juga secara terang benderang negara ataupun pihak kepolisian dalam hal ini menggas terus nih prosesnya. Apakah negara ataupun pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya menginginkan artinya perceraian? Kita uji nanti di Mahkamah Agung. Ada jurisprudensinya. Nah, itu yang kita harus pahamin juga nanti. Bang, perihal apa sih kata Mawa dugaannya Insanul Inara tuh menempati rumah lama dia itu gimana sih Bang? Itu kan di cuitan di apa medsos ramai itu. Iya. Rumah lama mana nih? Rumah lama katanya. Yang Katanya jelas. rumah yang sempat ditinggalin sama ayah yang di Jakarta gimana? Oh, makanya ya itu kan cuman selintingan aja. Yang jelas kan pada saat ini memang kalau Ina itu sama anak-anaknya dan ya kita masing-masing dulu gitu, masing-masing dulu. Aku juga sama orang tua aku, kadang aku sendiri gitu. Kalau ya Ina sama anak-anaknya, kadang sama orang tuanya, kadang sama abangnya. Tapi memang kalau untuk sekarang ini aku nggak terlalu ya nanyain kabar pastinya ke semua pihak. Aku nanyain kabar, aku pastikan semuanya sehat-sehat dan aman. Tapi nggak terlalu mengikuti urusan-urusan yang lebih dalam sih. Jadi kayak ya udah aku juga lagi fokus sama diriku sendiri. Sama Inara sendiri gimana sih sekarang? Biasa aja. Komunikasi. Terkait adanya seminar. Baik-baik. Tapi Mungkin terkait adanya isu yang katanya abang sempat menalak Inara juga melalui WA, itu gimana tuh bang menampilkannya? Itu siapa yang ngomong? Orang lain kayaknya yang nolak. Kayaknya orang lain kayaknya. Menjawab klarifikasi tersebut seperti apa bang? Enggak ada sih. Bang, izin berarti perihal tentang rumah itu abang untuk memastikan aja dan mempertegas berarti abang tinggal sendiri kah atau memang Sendiri kadang sama atau orang sama tua. Inara? Berarti benar sama orang tua aja ya? Iya. Karena kan udah maksudnya di netizen terlalu mohon maaf terlalu apa ya menyudutkan Inara kalau di sini kan, jadi kita untuk mempertegas aja gitu. Jadi memang kalau yang kita lihat itu yang buat aku juga sama Bang Tommy kita lebih fokus ngurusin bisnis sekarang, mau jual beli mobil juga, kemudian ada startup law firm, ada Exploria, ada kita mau buat F&B, food and beverage, cafe, restoran. Karena ketika kita terlalu merespon untuk case ini, itu tuh yang ada bukan penyelesaian, tapi yang ada konflik-konflik lagi. Sedangkan kita kan mengutamakan perdamaian, ya kan? Kita mengutamakan perdamaian sehingga kita lebih fokus gimana caranya, ya udah lebih kalem aja sih, lebih kalem jadi. di medsos banyak banget itu Bang bikin story itu kan gimmick soal settingan. Abang sering bikin cucian yang kayak gitu, mungkin tujuannya kalau boleh tahu apa sih Bang? Apa tuh gimana? Ngeresponin? Maksudnya bikin story, gimmick gitu. Ya, gimmick yang gimana? Nggak tahu sih, pokoknya kalau dalam itulah istilahnya kata-kata gimmick itu settingan, Quotes gitu. quotes kata-kata gitu. Oh, itu ya aku dari baca buku atau artikel atau kadang-kadang kan baca-baca dari kata-kata orang-orang bijak gitu. Aku cuma tinggalin aja sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya lebih fokus buat menegur diri aku sendiri. Perihal publik minta bukti tetap pernikahan gitu, gimana Bang sama Inara?
Kenapa? Yang minta bukti terkait pernikahan siri itu. Ya kita kemarin udah tunjukin ke lawyer dari Bang Tommy juga, karena itu halnya sifatnya privasi. Menurut aku udahlah, abis itu kalau misalnya ditunjukin juga buat apa sih orang-orang. Berarti Ya kan, itu kan maksudku kayak ya kita menjaga hal-hal yang sifatnya atau ranahnya masih privasi. Berarti hubungan dengan Inara sampai saat ini masih baik ya Bang, maksudnya dalam kata lain walaupun dengan Mawa hubungan tidak baik-baik saja, tapi dengan Inara masih saling komunikasi gitu. Masih sih, sama mau masih. Berarti enggak, maksudnya kemarin kan ada yang bilang bahwa Ina maaf kalau memang mau berpisah ya Ina akan siap untuk berpisah gitu, tapi ini untuk rumah tangga masih tetap jalan ya berarti dengan Ina sendiri ke Inara. Iya, tapi kita masing-masing fokus ke diri masing-masing dulu. Sama mau masih. Tapi maksud aku udah lah, nggak usah dibahas dulu ke situ. Maksud aku udah kita close soal itu biar proses hukum berlanjut. Masalah menurut aku itu ranah pribadi, nggak usah terlalu dicampurin lah ya, nggak usah dicampurin. Jadi biar kita fokusnya sama apa-apa hal-hal yang sifatnya positif. Karena nggak bagus juga jadi bahan gosip, jadi bahan gibah, ya kan. Terus nanti ini jadi bagi-bagi dosanya semua. Berarti intinya abang fokus memilih untuk ke Mawa ya. Misalnya kalau masalah Inara itulah nantilah gitu. Ya kita fokusnya, aku yang pasti yang pertama memang ya gimana caranya baik-baik. Bang, sama postingan abang yang beberapa hari lalu yang tentang ingin meriset ulang itu mungkin gimana? Meriset dari tanpa ada keduanya atau maksudnya dengan kesendirian atau gimana? Oh, kayak ya karena kan apa ya, hancur-hancuran juga sih, hancur-hancuran. Maksudnya ya dari segi bisnis dan dari efek sosial juga ngaruh gitu kan. Jadi ya aku harus coba networking ulang, kemudian harus setup bisnis lagi ulang. Ya mulai kayak kehidupan baru sih, menurut aku lebih ke situ sih. Kak Isanul, ini kan melihat bahwa Mawa agak tidak konsisten lah bisa dikatakan seperti itu dari yang awal sampai dengan sekarang. Mungkin kalau menurut dari Kak Isanul, apa mungkin ini dengan statement-statementnya Mawa ini ada orang yang balik Mawa sendiri yang ikut campur perihal tentang permasalahan antara kamu dengan Mawa? Aku kenal Mawa itu seperti apa ya? Memang kalau aku lihat nggak kayak Mawa yang gimana Mawa aku kenal sih. Karena Mawa itu yang aku kenal dia tuh tipikal bukan orang yang ngejelek-jelekin orang lain, ngebuka aib orang lain. Kemudian dia bukan tipikal yang sarkas kalau di sosial media. Kemudian bukan tipikal yang pokoknya nggak suka ngejelek-jelekin orang sih, apalagi ngebuka aib orang gitu. Aku kenal Mawa seperti itu sih. Makanya pas dibilang kalau ada orang atau dugaan orang yang di belakang Mawa, mungkin bisa jadi dugaan kuat. Oke. Bareskrim sedikit Bang, kemarin Bang Tommy sedikit untuk mengupdate yang di Bareskrim, kan kemarin juga kurang lebih ada dugaan belakangnya itu ada nama V lah, bisa dikatakan seperti itu. Ada keterkaitan dengan kasus yang di Bareskrim. Iya. Seperti apa? Jadi kalau kita lihat meruntut kepada hasil daripada saksi A, ya, saksi A itu kan sempat setelah dia diperiksa BAP, lawyernya sempat preskon kan, ngasih wawancara lah, ngasih pendapat. Tapi jujur setelah kita sama-sama melihat, semua itu bertolak belakang. Karena dia bilang semua melemparlah ke Y, sedangkan pada waktu Y diperiksa, ya, hasil dari pemeriksaan itu ada kejanggalan di situ. Makanya pihak penyidik tentunya ini melihat nih omongan yang sesuai BAP apakah sesuai apa tidak dan utuh tidak gitu loh dari peristiwanya, karena jelas ini dia nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Sedangkan ini udah ada saksi kunci 2 orang yang posisinya tuh di tengah. Jadi saksi kunci inilah yang tentunya semuanya sampai handphone pun sudah disita. Jadi nanti tentunya dalam hal ini pihak kepolisian, Bareskrim, ya, cyber, ini bisa meruntut nih dari mulai awal terjadi satu peristiwa sampai adanya motif nanti
Nah, kita menduga motif ini adalah motif ujungnya adalah yang tadi Mas Insano duga. Jadi inilah yang harus dibuka. Karena kita nggak ngomongin masalah praduga lagi. Sekarang ini dalam proses hukum nih alat buktinya nanti. Karena alat buktinya tuh cuma handphone, ya. Ada beberapa petunjuk rekaman. Terus ada rekaman-rekaman juga yang diruntut kepada ujungnya siapa. Duga-dugaan orang-orang itulah ya. Nanti ujungnya ke hubungannya dengan Insano. Dugaan kita seperti itu karena memang ada hal-hal yang menyangkut itu gitu. Ini bukan katanya ya. Ini bukan katanya. Nanti fakta yang buka. Jadi kita harus tahu bahwa bukan karena illegal access itu bergening terhadap Polda Metro, nggak begitu ceritanya. Karena kasus ini, adanya kasus seperti ini karena ada apa sih sebenarnya? Itu yang harus kita lihat. Bukan peristiwanya. Peristiwanya Insano oke aja, nggak ada masalah. Karena memang ada peristiwa, ada CCTV, iya betul. Tapi di situ ada yang kita duga ada permufakatan jahat, dugaan kita ya. Tapi dugaan ini harus nanti kita sama-sama buktiin nih di dalam perjalanan proses BAP-nya. Karena kan ini udah naik sidik, tentunya upaya polisi yang pertama adalah mengecek ya handphone para pihak. Ini dicocokin. Kalau ada yang menghapus, tandanya patut diduga juga nih yang menghapus itu melakukan satu tindakan menghalang-halangi proses penyidikan atau menghilangkan alat bukti. Itu udah jelas. Kenapa kalau dia nggak salah nggak usah dihapus, ya WA-nya nggak usah dihapus, chat-chatannya nggak usah dihapus, itu yang benar. Tapi ternyata kalau dihapus, tandanya patut diduga nih pihak kepolisian punya harus ambil sikap. Nah, yang kedua, setelah proses rangkaian cerita ini sudah polisi melihat nih rangkaian ceritanya, itu dilihat masing-masing tuh rekeningnya sampai ke ujung dari A terus bagaimana semuanya rekeningnya. Saya minta agar proses ini berjalan sesuai protap aja gitu loh, sesuai apa adanya. Karena kan nanti kalau tidak ada urusan hal-hal yang menyangkut masalah bisnis, tentunya untuk apa ada perbuatan yang dugaan kita adalah illegal access. Nah, itu illegal access itulah. Illegal access bukan serta-merta illegal access itu membuka satu adanya kejadian, tapi adanya satu dugaan kita permufakatan itu. Nah itu coba nanti dilihat, diruntut sampai di ujung, ada nggak mereka kontrak terhadap A, B, C, D, E, yang kita nggak tahu nih. Nah itu yang kita sedang minta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian dalam ini cyber. Karena kita Insano dalam hal ini kooperatif semua menjalankan proses hukum apapun, tapi kita juga harus melihat ya bahwa adanya kejadian dugaan illegal access ini adalah bukan sekedar membuka satu peristiwa, adanya satu peristiwa yang di Polda Metro Jaya, tetapi ini ada apa? Terakhir mungkin Bang Insan ada usaha apa lagi sih buat Mawa gitu? Apakah kemarin ngasih bunga ke Mawa gitu? Dan story itu Bang, itu mungkin. Oh Valentine. Oh maaf sih kalau kita kan dalam Islam. Bukan Valentine apa sih? Maksudnya ada sesuatu buat usaha buat damai. Masih gitu surprise. Ya pinginnya gitu kan, kita alamat aja nggak tahu kan. Nah. Kalau ada yang bisa nyariin alamatnya boleh sih. Kalau tahu mah dari kemarin udah tanya. Bang, ini kan juga ada kabar nih Bang, kalau misalnya Kak Mawa sempat dijodoh-jodohin dong usaha, bahkan bilangnya katanya dijodohin sama Sultan Dubai. Itu kan sekarang aja statusnya Mawa sendiri kan masih istri Abang. Itu gimana tuh Bang, mendengar hal tersebut Bang? Biasa aja sih, ya itu gosip mah biasa. Soal Kainara akhirnya ketemu anak-anaknya gimana? Ada tanggapan? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Pasti ya kita kan doain semua ini supaya damai. Ya kan bukan dari sisi akunya aja, tapi dia juga kan ada hal-hal yang perlu didamaikan juga. Salah satunya kan ya itu ketemu sama. Ya. Sempet cerita gak sih Bang ya Inara ke Abang masalah dia sama mantan suami sebelumnya? Enggak sih. Aku enggak terlalu mencampuri urusan mereka.
aku menghargai yang sifatnya privasi. Itu Bang. Kalau untuk panggilan terakhir ada kapan jadwalnya belum Kak? Terakhir. Jadi itu, panggilan di Polda Metro Jaya saat ini kan tentunya setelah diterimanya surat dimulainya penyidikan dari Polda Metro, masing-masing antara pelapor dan terlapor. Nah, biasanya pihak pelapor diberikan undangan BAP, berita acara pemeriksaan pendalaman ya, karena udah pro justisia. Nah nanti setelah itu mungkin Mas Insanul dengan juga lanjut kepada Inara, dan nanti bukti saksi-saksi lainnya yang tentunya pengembangan itu nanti sambil berjalan. Bang, ini kan statusnya Bang Insanul sama Kamawan ini kan masih anggap aja masih bersuami istri, masih suami istri lah. Jadi di sini untuk nafkah itu gimana? Setelah ada anak dan juga sama Kamawan itu apakah masih? Mas. Jadi masih bertanggung jawab ya. Kalau walaupun dalam hal ini keadaannya tidak baik-baik aja, tapi masih tanggung jawabnya Masih ada. masih ada. Jadi perlu diketahui yang namanya perpisahan atau perceraian itu sangat dibenci banget ya sama agama. Lagi tentunya juga pemerintah dalam ini Polda itu mempertimbangkan juga apakah itu yang diinginkan kan terjadinya seperti itu juga enggak. Berharap Jadi tidak perlu cerai. klarifikasi juga hal-hal yang terbaik tentunya adalah hal-hal yang paling jalan yang terbaik buat kedua belah pihak. Itu aja. Berharap tidak cerai ya berarti. Ya semua berharap itu, tapi balik lagi perceraian itu kan dua belah pihak. Bahkan juga negara, bahkan pihak kepolisian mengedepankan satu hukum dikedepankan, tapi kan juga harus mempertimbangkan segala dua belah pihak. Ada lagi? Cukup? Udah, belum? Oke. Oke. Ya.